Jadi saya mau sampaikan kepada semua para pemberita-pemberita yang menyatakan Yesus punya Tuhan dan Kristus adalah karya salib iblis. Ingat, saudara sesat. Saya bilang kau sesat. Harus saya jelaskan. Ya. Kita berikan dulu kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saya sampaikan kenapa sampai hari ini saya terus menjadi saksi Kristus, menjadi pemberita Injil. Pertama, karena saya adalah orang yang tidak pernah mengenal Yesus dan saya adalah mantan penyesat. Ya, saya adalah mantan penyesat. Saya pernah menyembah yang bukan Tuhan, yang saya tidak tahu siapa, saya tidak kenal. Ya, saya tidak kenal. Tapi karena saya sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya harus memberitakan kebenaran di Indonesia. Hormat dan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara kekasih mengapa saya menyembah Yesus Kristus. Mengapa saya menyembah Yesus sebagai Tuhan saya? Yang pertama, Yesus adalah Tuhan. Ya, itu alasan kenapa saya percaya kepada Yesus. Tapi firman Tuhan juga jelas mengatakan kepada saya, ya, saya akan menerima kuasa bagi saya yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan luar biasa, kalau saya percaya Yesus Kristus, semua karena... Oke. Kita lihat ya. Alasan saya percaya Yesus yang pertama adalah Yesus Tuhan. Ya. Amin. Katakan dulu amin, Bapak Ibu Saudara kekasih. Jadi Yesus bukan saja lahir Yesus bukan saja lahir 2000 tahun yang lalu di dalam dunia ini, ya. Tetapi Yesus telah lahir dalam kehidupan saya secara pribadi. Ya. Di sini saya memberikan kesaksian kehidupan saya bahwa saya sudah 24 kali merayakan Natal. Ya. Saya sudah 24 kali merayakan Natal. Tahun 2000 saya berjumpa Yesus, di tahun 2001 itu adalah Natal pertama saya. Dan kemarin saat kita merayakan Natal prenatal di Gelora Bung Karno, di mana acara Natal tersebut diadakan oleh Gereja Tiberias, dan luar biasa saya dapat merayakan Natal dengan penuh sukacita di Gelora Bung Karno. Semua hormat dan puji nama Tuhan, dan saya bersyukur kepada Tuhan saya merayakan Natal itu sudah 24 kali. Ya, artinya saya sudah 24 tahun mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ya, mengapa sampai hari ini saya terus tetap percaya kepada Yesus? Karena yang pertama adalah Yesus adalah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin ya. Sama-sama kita katakan amin. Yang percaya Yesus adalah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ya, benar sekali Bapak Ibu Saudara kekasih bahwa Yesus adalah Tuhan dalam iman Kristen. Yesus bukan hanya seorang guru atau nabi, tapi Allah yang menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Ya, inilah bentuk kekuasaannya yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ya, jadi kuasa Yesus itu tidak terbatas. Ya, kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Mengapa tidak terbatas? Dia bisa menjadi sama seperti manusia. Firman telah menjadi manusia. Ya, ini alasan mengapa saya percaya kepada Yesus Kristus. Ya, kita lihat Yohanes 1, ya, Yohanes 1 ayat 1, ya. Yohanes 1 ayat 1 di situ jelas dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya. Jadi kita percaya dalam pemberitaan kitab suci bahwa firman telah menjadi manusia. 2000 tahun yang lalu dia ada di dalam dunia ini, menyelamatkan setiap umat manusia. Umur saudara berapa? Umur saya dan saudara berapa? Saya bilang ya, kesaksian saya malam hari ini, kesaksian hidup saya malam hari ini bahwa saya sudah 24 tahun mengikut Kristus. Tahun 2000 saya berjumpa pribadi bersama Kristus. Di tahun 2001 adalah Natal pertama saya. Dan di tahun 2025 ini adalah Natal yang ke-24. Artinya saya sudah 24 tahun percaya kepada Yesus Kristus. Nah, sisanya kemarin percaya kepada Allah yang tidak saya kenal. Ya. Jadi sisanya kemarin saya percaya kepada Allah yang tidak saya kenal. Ya. Usia sekarang saya berapa ya? Di usia sekarang saya dikurangi dengan saya percaya Yesus Kristus 24 tahun, berarti umur 19 tahun saya mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ya, luar biasa Bapak Ibu Saudara kekasih, dan puji Tuhan kalau hari ini saya masih bertahan percaya kepada Yesus karena dia adalah Allah yang benar. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dia adalah Tuhan yang sanggup melakukan
melebihi daripada apa yang diciptakannya. Ya, sehingga dia dikatakan Allah transenden. Jadi Allah transenden itu adalah Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu yang ciptaannya tidak bisa lakukan. Ya, dia sanggup melakukan yang ciptaannya tidak dapat lakukan. Contohnya firman telah menjadi manusia. Firman dalam bahasa Yunani dikatakan logos. Logos itu firman, perkataan Allah, pribadi Allah dan perkataan pribadi Allah atau perkataan Allah itulah yang menjadi manusia. Ya, yang menjadi manusia untuk menyelamatkan saya dan saudara dari dosa. Ya, jadi kalau hari ini saya masih terus bersaksi, ya, menceritakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, itu adalah bagian pelayanan saya. Bagian pelayanan saya kepada Kristus. Ya, jadi kalau hari ini ada teman-teman apologet yang masih terus menjawab pertanyaan bagi orang-orang tentang keimanan Kristen, itu bagian mereka dalam pelayanan mereka. Jadi memang di dalam pelayanan itu tidak selalu sama. Ya, tidak selalu sama. Mengapa tidak selalu sama? Karena disinilah kami saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Ya, satu dengan yang lain. Yang jelas adalah Kristus tetap menjadi kepala di dalam semua anggota tubuh. Ya, Kristus tetap menjadi kepala di dalam semua anggota tubuh. Saya dan semua para hamba-hamba Tuhan, kita sama-sama melayani pekerjaan Tuhan sesuai kadar, talenta, kemampuan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara, ya. Jadi, jadi Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau saudara mau bertanya tentang keimanan orang Kristen, ya saudara bisa masuk ke room Pak Bombom. Pak Bombom terus membuka room Komal. Pak Bombom terus membuka room Komal untuk mengundang saudara-saudara yang rindu, yang ingin tahu tentang keimanan Kristen. Tapi kalau saudara masih tetap mau penasaran tentang keimanan Kristen melalui penyampaian saya, saudara bisa japri saya. Ya, saudara bisa japri saya, DM saya akan menjawab setiap jawaban saudara, ya. Saya akan menjawab setiap pertanyaan saudara melalui japri ataupun melalui jalur hijau ataupun melalui DM saudara kekasih. Karena di dalam room ini saya khusus untuk memberitakan tentang Kristus melalui kesaksian kehidupan saya. Karena itu bagian dalam pelayanan saya. Karena begini Bapak Ibu Saudara kekasih, penting di dalam keimanan Kristen yang harus kita beritakan adalah tentang Yesus, bukan tentang keimanan orang lain. Ya, kita tidak usah beritakan tentang keimanan orang-orang yang ada di luar sana. Yang harus kita beritakan tentang siapa itu Yesus. Bagaimana Yesus lahir ke dalam dunia ini, bagaimana Yesus menyelamatkan bangsa, bagaimana karya salib itu adalah rencana Tuhan dari sejak awal. Ya, rencana Tuhan dari sejak awal, sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, disitulah Tuhan merancangkan keselamatan untuk semua bangsa yang ada di dalam dunia ini. Dan tujuan kita hidup dan ada di dalam dunia ini untuk memuliakan Dia. Tujuan kita hidup di dalam dunia ini untuk memuliakan Dia. Nah, kesaksian saya secara pribadi luar biasa. Ya, sampai hari ini saya masih percaya Yesus. Dan sampai hari ini saya masih merasakan kebaikan dan mujizat Tuhan dalam hidup saya. Karena Dia Tuhan yang berkuasa. Karena Dia Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Ya, hanya Tuhan transenden yang dapat melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang ciptaannya tidak bisa lakukan. Ya, kita harus mengembalikan dasar diri kita, hidup kita, bahwa kita ini hanya Adama. Adama itu adalah tanah. Saya dan saudara hanya sebongkah tanah. Hanya karena nafas hidup Tuhanlah sampai saya dan saudara hari ini boleh hidup. Hanya karena nafas Tuhan yang Tuhan berikan kepada. Ini terkadang orang tidak mengerti. Ya, mari coba belajar merendahkan hati. Mari coba membuka pikiranmu dan mengizinkan firman yang bekerja di dalam hati, jiwa, dan pikiranmu. Ya, harus kembali kepada firman Allah. Kalau saudara mengatakan perjanjian lama adalah perjanjian yang sudah usang, tidak perlu pakai saya bilang saudara sesat. Saudara sesat. Perjanjian lama dan perjanjian baru ini tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Mengapa? Sebab perjanjian lama adalah nubuatan tentang kedatangan Sang Mesias. Bahkan apa yang nabi-nabi atau rasul-rasul yang Tuhan pakai untuk memberitakan tentang kedatangannya di perjanjian lama, itu adalah nubuatan. Bahkan 10 hukum Taurat, 10 perintah Allah, hukum Taurat yang Musa sendiri sampaikan, itu adalah Allah sendiri. Tuhan sendiri. Shalom semuanya buat sahabat-sahabat saya di channel YouTube. Tuhan memberkati atas kehadirannya. Shalom, selamat malam. Terima kasih atas kesetiaannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Luar biasa, amin. Aku datang segera. Iya benar, Yesus akan datang segera. Kapan? Tunggu saja waktunya. Saudara masih mau mengeraskan hati?
Saudara masih mau jadi keras kepala? Stop. Stop menjadi orang yang keras hati. Stop menjadi orang yang keras kepala. Ya. Saudara dan saya adalah Adama, tanah. Manusia yang berasal dari tanah. Ya. Manusia yang berasal dari tanah. Oleh karena nafas hidup Tuhanlah saudara dan saya hari ini ada. Ya. Kalau sudah waktunya saudara dan saya pulang, mau saudara siapa Tuhan cabut, Tuhan cabut. Tuhan ambil nyawanya, Tuhan ambil, itu haknya Tuhan, rohnya Tuhan. Tuhan berhak atas ciptaannya. Tuhan berhak atas setiap makhluk yang ada di dalam muka bumi ini. Termasuk siapa? Termasuk saya dan saudara. Tugas saya menjadi saksi Kristus. Mengapa saya menjadi Kristus? Dulu, sebelum kamu memberitakan tentang penyesatan, saya sudah sesat. Saya bilang saya sudah sesat. Ya. Saudara tidak bisa lagi menyesatkan tentang pemberitaan firman Tuhan kepada saya. Mengapa? Karena saya dulu adalah sesat. Saya manusia yang sesat yang diselamatkan Tuhan, yang dipulihkan Tuhan, yang diampuni dosanya. Sehingga yang dulunya tadinya saya hidup dalam kegelapan, saya harus memberitakan tentangnya. Saya harus memberitakan tentang kebenarannya. Kebenarannya siapa? Yaitu Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah transenden, Allah yang menjadikan langit dan bumi. Jadi kalau jujur saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara kekasih ya, bukan jujur tapi ini Roh Kudus yang menyampaikan kepada saya dan saudara dalam firman-Nya. Penting kita memiliki Roh Kudus supaya kita bisa membedakan yang mana roh yang datang daripada Allah, dari mana roh yang tidak datang daripada Allah. Ya, karena di akhir zaman ini banyak para penyesat telah pergi ke seluruh dunia memberitakan kabar dan menyesatkan banyak orang. Di situ jelas tadi disampaikan di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7. Ya, tadi kita sudah bahas ini firman-Nya. Kalau saudara mau menyesatkan saya percuma ya. Saya mantan penyesat. Saya bersaksi saya mantan penyesat. Kalau saudara mau sesatkan saya tentang pemberitaan Yesus punya Tuhan, Yesus adalah karya salib iblis, Yesus adalah Tuhan saya 3, saudara salah. Sebelum saya percaya Yesus, saya adalah penyesat. Kenapa saya bilang saya penyesat? Saya manusia berdosa, saya tidak mengenal Yesus. Saya menyembah Allah yang saya tidak kenal. Ya, amin. Terima kasih Bang Romi. Bang Romi sudah men-share ayatnya ya. Di situ jelas dikatakan 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku. Kita garis bawahi yang tidak mengaku. Ya, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ini garis bawah, ini benang merahnya ya. Bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, ia adalah si penyesat dan antikris. Ya. Jadi kalau saudara mau menyesatkan saya, tidak bisa. Karena saya mantan penyesat, saya tahu itu bagaimana kesesatan. Ya, saya tahu itu rasanya hidup dalam kesesatan, dalam kegelapan, saya tahu rasanya. Saya tahu itu rasanya bagaimana saya menyembah yang bukan Tuhan Sang Pencipta langit ini. Saya tahu. Jadi kalau saudara mau menyesatkan saya, oh mohon maaf. Roh Allah ada padaku, Roh Kudus ada pada saya. Ya, Roh Kudus yang memimpin hidup saya. Makanya setiap jemaat-jemaat Allah yang ada di dalam dunia ini, penting Bapak Ibu Saudara kekasih memiliki roh Allah, Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang akan bekerja, yang menyampaikan kepada saya dan saudara, memberikan hikmat untuk menyelidiki setiap pemberitaan firman Tuhan. Karena banyak penyesat-penyesat saat ini memberitakan firman Tuhan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Yang tidak sesuai dengan Alkitab. Ya. Jadi kalau saudara mau menyesatkan saya, sorry kita sama-sama dulu penyesat. Kamu tidak bisa sesatkan saya. Saya kasih tahu kau ya, saya lahir dari Kristen. Nah, saya bukan lahir dari Kristen dan saya juga dulu adalah orang yang tersesat, mantan penyesat. Jadi kalau kau mau sesat-sesatkan kau, sorry. Kau tidak bisa, roh Tuhan ada pada saya. Roh Kudus bekerja dalam hidup saya. Ya, jadi saya mau sampaikan kepada semua para pemberita-pemberita yang menyatakan Yesus punya Tuhan dan Kristus adalah karya salib iblis. Ingat, saudara sesat. Saya bilang kau sesat. Harus saya jelaskan. Ya. Kita berikan dulu kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saya sampaikan kenapa sampai hari ini saya terus menjadi saksi Kristus, menjadi pemberita Injil. Pertama, karena saya adalah orang yang tidak pernah mengenal Yesus dan saya adalah mantan penyesat. Ya.
Saya adalah mantan penyesat. Saya pernah menyembah yang bukan Tuhan, yang saya tidak tahu siapa, saya tidak kenal. Ya, saya tidak kenal. Tapi karena saya sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya harus memberitakan kebenaran di Indonesia. Saya cinta Indonesia. Saya cinta Indonesia. Indonesia adalah rumah saya. Ya, Indonesia adalah rumah saya. Indonesia adalah tanah air saya. Dan dari Sabang sampai Merauke semuanya adalah saudara saya. Walaupun berbeda latar belakang, budaya, keyakinan, semuanya Tuhan bilang kita adalah saudara. Kita harus mengasihi sesama manusia. Ya. Kita harus mengasihi sama, kita semua adalah saudara. Dan saya tidak mau orang Indonesia tersesat karena pemberitaan yang menyesatkan. Saya tidak mau seluruh bangsa saya di Indonesia tersesat karena pemberitaan yang menyesatkan. Jadi saya sampaikan kepada seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan itu mengasihi Indonesia. Tuhan mengasihi Indonesia dan Tuhan merindukan Indonesia dipulihkan. Ya. Tuhan rindu Indonesia mengalami janji Tuhan. Sehingga bukan lagi orang Indonesia mengatakan, oh kata Bu Riani begini, kata Bu Riani, oh Bu Riani sudah diberkati Tuhan loh, Ibu Riani mengalami mujizat. Tidak, tetapi seluruh bangsa Indonesia merasakan mujizat Tuhan itu sendiri. Saya tidak mau bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sesat karena mendengarkan pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Saya mantan penyesat. Kalau dibilang penyesat, ini penyesat. Saya sesat dulu. Saya pernah dalam kegelapan karena saya pernah menyembah Allah yang tidak saya kenal. Saya pernah menyembah Allah yang tidak saya kenal. Jadi kalau saudara mau mengatakan Yesus punya Tuhan, karya salib adalah karya iblis, Tuhan saya tiga, ya, saya bilang kau sesat. Kau sesat. Ini Indonesia. Kita bersyukur loh, Bapak Menteri Agama waktu pada saat semalam hadir di perayaan Natal Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, dia mengatakan bahwa Indonesia adalah negara tingkat toleransi yang cukup tinggi. Artinya kan orang Indonesia diberkati. Orang Indonesia sadar akan toleransi. Kalau Bapak Menteri Agama saja bisa mengatakan bahwa Indonesia ini adalah negara yang tingkat toleransinya cukup luar biasa, ya, tingkat sosialnya cukup luar biasa, artinya kan orang Indonesia menjadi orang yang takut akan Tuhan. Artinya kan orang Indonesia orang yang diberkati secara rohani, sehat jasmani, sehat rohani. Ini negeri kita, tanah air kita, Indonesia. Kita harus cinta dengan negeri kita, Indonesia. Siapa yang cinta dengan Indonesia? Siapa yang cinta dengan Indonesia? Jangan mengkhianati negara kita loh. Ya, jangan mengkhianati negara kita Indonesia ini. Kalau di sini ada yang cinta Indonesia, tanah air Indonesia, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan Yesus, aku cinta Indonesia. Indonesia adalah tanah air kita, rumah saya dan saudara. Kita harus memelihara. Walaupun berbeda, tetapi kita harus memelihara perbedaan pemahaman ini untuk kita bisa hidup dalam rukun dan menghargai satu dengan yang lain. Kalau yang cinta Indonesia katakan, saya cinta Indonesia. Kita jangan mengkhianati bangsa, jangan mengkhianati negara kita sendiri. Siapa lagi yang mau berdoa untuk Indonesia kalau saudara dan saya tidak mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan ini? Siapa lagi? Indonesia diberkati sampai hari ini. Indonesia dijaga, dilindungi sampai hari ini. Indonesia dipelihara sampai hari ini karena banyak orang-orang yang tulus hati yang terus berdoa untuk negeri kita Indonesia ini. Sehingga sampai hari ini masih terjaga. Ya, terjaga kesatuan hati walaupun berbeda pendapat, berbeda pandangan, berbeda keyakinan. Ini Indonesia, tanah air kita, rumah kita. Indonesia ini adalah tanah air kita, rumah kita. Kita harus menjaga negeri kita Indonesia. Saudara dan saya lahir di Indonesia, besar di Indonesia.
Dari kecil sampai TK, SD, SMP, SMA, kita menerima pendidikan di Indonesia. Jangan dihianati. Jangan dihianati. Kita harus cinta tanah air kita. Kita harus cinta bangsa kita. Saya, Bapak, Ibu, Saudara kekasih, Tuhan pakai hidup saya untuk menjadi saksi Kristus. Jadi kalau saudara mau bertanya tentang keimanan saya hari ini, saudara bisa japri saya. Japri saja, nggak apa-apa sayang. Kamu japri, kamu bertanya dengan sopan, kamu masuk di rumah saya, artinya kamu harus sopan. Bertanya dengan baik. Saya akan menyampaikan tentang keimanan saya. Ya. Tapi kalau kamu mau menyesatkan saya akan pertahankan. Kenapa? Karena saya adalah mantan penyesat. Saya ini mantan penyesat, saya bilang. Karena saya pernah menyembah Allah yang tidak saya kenal. Saya dari gelap. Saya kasih tahu, memang kau semua bilang saya ini dari gelap. Saya ini dari gelap yang Tuhan ambil dan Tuhan pilih. Tuhan membawa saya di tempat yang terang. Ini negeri kita, dan kita terus harus berdoa untuk kesatuan. Kesatuan walaupun berbeda suku, berbeda keyakinan. Ingat, kita satu bahasa, satu negeri, yaitu bahasa Indonesia. Tanah air Indonesia itulah yang mempersatukan saya dan saudara. Walaupun berbagai latar belakang, suku dan budaya, tidak apa-apa. Saya saja dengan mama saya berbeda pandangan tentang keimanan, tapi karena kita adalah sama-sama orang yang hidup di dalam satu suku, dan saya juga lahir dari rahimnya dan dia juga keluarkan saya dari rahimnya, tetap saja hidup dalam kedamaian. Tetap saja saya hidup dalam kedamaian. Bukan berarti kita berbeda pemahaman lalu jadi musuh. Jangan kita jadi musuh. Ini tanah air kita. Kita masih hidup bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Benar Bapak Karwadi, benar sekali. Saya tidak mungkin tersesat yang kedua kalinya. Jadi saya mau sampaikan untuk seluruh bangsa Indonesia, jika saudara mau percaya kepada Yesus Kristus, ya, saya bersaksi saya adalah penyesat. Dulu saya tersesat di dalam kegelapan, dan saya tidak akan mungkin menyesatkan saudara. Mengapa? Karena saya sendiri sudah hidup di dalam terang yang ajaib. Saya sudah hidup dalam terang kebenaran firman Tuhan, dan tidak mungkin saya tersesat lagi yang kedua kalinya. Sebab terang itu hidup di dalam diri saya dan saudara. Terang itu sudah hidup di dalam diri saya dan saudara. Jadi kalau saudara mau menyesatkan orang yang masih dalam tersesat, baru mau menyesatkan lagi firman Tuhan itu terus bekerja, saya juga tidak akan tinggal diam untuk memberitakan. Saya tidak akan tinggal diam untuk memberitakan. Yesus adalah Tuhan. Saya adalah orang tersesat. Mengapa sampai hari ini saya percaya Yesus? Yang pertama Yohanes 1 ayat 1, firman Tuhan jelas dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini mantan penyesat yang memberitakan firman Tuhan. Saya yang hidup di dalam kegelapan hari ini memberitakan kepada Bapak Ibu Saudara kekasih. Yang pertama di sini adalah firman. Firman dalam bahasa Yunani dikatakan logos. Ya. Adalah Yesus, yang berarti Yesus adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Ini adalah Allah yang berkuasa. Yesus Kristus adalah Allah transenden yang ciptaannya tidak dapat melakukan pekerjaan Allah. Iblis hanya bisa melihat masa lalu. Iblis hanya bisa menyesatkan dan hanya bisa melihat masa lalu. Iblis tidak bisa melihat masa depan. Iblis tidak bisa melihat masa depan. Tapi Tuhan, dia ada di dalam sejarah. Tuhan ada di dalam setiap waktu. Tuhan yang belum sejarahnya dunia ini belum ada, dia sudah ada. Sudah ada. Inilah alasan mengapa saya masih percaya sama Yesus sampai hari ini. Sudah 24 tahun saya hidup dalam kebenaran. Selebihnya saya ada dalam kesesatan.
dan merayakan Natal. Ini kesaksian hidup saya. Sudah 24 tahun saya merayakan Natal. Ya, dan yang kemarin perayaan Natal yang ke-24 itu saya menghadiri di Gelora Bung Karno. Ya, dan luar biasa nih. Saya mau kasih tahu buat sahabat-sahabat saya di channel YouTube ya. Ini bukan murtadin kaleng-kaleng ya. Saya dapat undangan spesial. Nah, ini undangan saya di perayaan Natal kemarin, saya mendapatkan undangan VIP. VIP untuk 6 orang, ya. Nih, VIP. Dan saya berterima kasih kepada Gembala Sidang Tiberias, Ibu Darniati Pariaji, ya, bersama anak terkasih Argo Pariaji, Aristo Pariaji, dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat, yang ada yang Tuhan percayakan untuk membawa jiwa-jiwa di Gereja Tiberias. Terima kasih untuk undangannya. Ya, ini undangan VIP ya. Ini undangan saya, saudara kekasih. Ya, saya merayakan Natal sudah 24 tahun. Jadi tahun 2000 saya ketemu Yesus. Tahun 2001 saya merayakan Natal, perayaan Natal pertama. Dan kemarin adalah 24 kali. Sudah 24 kali saya merayakan. Artinya perjalanan rohani saya waktu mengikut Yesus Kristus itu sudah 24 tahun. Secara rohani, ya, umur 24 tahun itu adalah umur yang sudah dewasa. Ya, berarti kita semua sudah dewasa rohani. Kalau sudah 24 tahun ikut Yesus, kita sudah harusnya dewasa rohani. Ya, makanan kita bukan lagi makanan yang lembek-lembek. Makanan kita adalah makanan yang keras. Dan ini adalah undangan saya bersama keluarga. Undangan ini diantar dengan salah satu hamba Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Dia datang ke rumah saya itu jam 2 malam setelah gladi bersih di Gelora Bung Karno. Jadi setelah gladi bersih di Gelora Bung Karno, dia mengantarkan undangan VIP ini. Ya, saya bahagia. Saya bahagia, tetapi saya juga mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Ya, saya nggak mau jadi Kristen yang KW. Saya nggak mau jadi Kristen yang KW. Saya kasih tahu ya, sorry Riani Kristi nggak mau jadi Kristen KW. Saya kalau dibilang kalau saudara gini, saya menentang. Saya sudah 24 tahun percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Kalau mujizat sudah banyak terjadi dalam diri saya. Kalau jawaban doa, sudah banyak jawaban doa yang saya peroleh. Ya, sudah banyak jawaban doa yang saya peroleh. Kalau dibilang namanya jawaban doa, di tahun 2025 jangan salah, Yesus sudah memberikan saya hadiah Natal yang terindah. Yesus sudah memberikan saya hadiah Natal terindah di tahun 2025. Dan ini jawaban doa saya selama 16 tahun. Selama 16 tahun saya dan bersama keluarga berdoa untuk meminta. Kami bersepakat dalam satu hati, bersepakat dalam iman, bersepakat dalam doa. Kami setiap malam Natal jam 12 malam kami meminta kepada Tuhan. Ini tradisi keluarga kecil saya. Jadi saya memiliki tradisi kecil dalam keluarga saya. Ya, tradisi kecil di tengah-tengah keluarga kecil saya, di mana di setiap malam Natal jam 12 malam kami semua bergandengan tangan, lalu kami memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan, lalu kami minta hadiah Natal yang terindah. Dan Tuhan jawab, 16 tahun. 16 tahun dari tahun 2009 saya tinggalkan Makassar. Saya ada di kota yang saya diberkati Tuhan hari ini, dan di tahun 2025 Yesus jawab doa saya. Jadi kalau kamu mau sesatkan orang-orang Kristen yang ada di Indonesia, tidak bisa. Apalagi orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus, tidak bisa kau sesatkan. Karena pemberitaan firman Tuhan kebenaran akan terus bekerja. Dan saya adalah penyesat. Saya adalah penyesat yang pernah hidup di dalam kegelapan, yang sekarang hidup di dalam terang yang ajaib, terus memberitakan tentang Yesus dan kebenarannya. Saya akan terus memberitakan Yesus Kristus dengan kebenarannya. Saya tidak mau menjadi Kristen kaleng-kaleng. Saya tidak mau menjadi Kristen KW. Saudara yang sudah menerima pengajaran yang benar dari kecil, terimalah itu pengajaran benar. Apa yang sudah saudara terima dari orang tua saudara, dari nenek moyang kita,
tentang kebenaran firman Tuhan, jaga sampai engkau tutup mata. Jangan karena ini mengkhianati negeri kita sendiri. Ini Indonesia, tanah air saya dan saudara. Rumah kita. Kita lahir di Indonesia, kita besar di Indonesia. Kita harus cinta tanah air kita. Harus cinta tanah air kita Indonesia. Ini seluruh Indonesia mendengarkan ya. Sayang kemarin saya tidak bisa live streaming di Gelora Bung Karno. Karena saya punya kursi dekat dengan panggung, dekat dengan sound system, ya dekat dengan lighting, jadi agak sulit untuk mengakses internet. Jadi kemarin saya tidak bisa live streaming di Gelora Bung Karno. Seandainya bisa live streaming, saya live streaming di TikTok sama di YouTube. Padahal saya sudah nyiapin loh. Saya sudah nyiapin paket data yang cukup besar supaya live streaming saya tidak putus-putus dan berjalan dengan lancar. Bapak Menteri Agama saja mengatakan, Bapak Menteri Agama saja menjalin silaturahmi kepada seluruh umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Dia mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang tingkat toleransi cukup baik, cukup tinggi. Artinya orang Indonesia sadar yang namanya toleransi. Orang Indonesia sadar yang namanya perbedaan. Tetapi yang menyatukan perbedaan itu dalam satu bahasa, yaitu Indonesia. Dalam satu budaya, dalam satu tanah air. Ini tanah air kita Indonesia. Rumah kita, tempat kelahiran kita. Jangan mengkhianati bangsa dan negara kita. Kita harus terus berdoa untuk seluruh bangsa yang ada di Indonesia. Saya mau kasih tahu seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari utara, barat, timur, dan selatan. Saya mengenal banyak orang baik di seluruh Indonesia ini. Banyak orang-orang yang hidup dalam kasih, dalam kemurahan dan kebaikan di seluruh Indonesia ini. Jadi kalau ada pemberitaan yang menyesatkan, apalagi buat bangsa Indonesia yang rindu ingin pertobatan, saya mau sampaikan, jika saudara mendengarkan bahwa Yesus punya Tuhan, karya salib adalah iblis, itu yang memberitakan adalah si penyesat. Yang memberitakan itu adalah si penyesat. 2 Yohanes 1 ayat 7. 2 Yohanes 1 ayat 7 firman Tuhan, sebab banyak penyesat telah muncul. Ini akhir zaman. Dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku. Mereka itu tidak mengaku. Ya. Tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikris. Dengarkan 2 Yohanes 1 ayat 8. Ya. 2 Yohanes ayat 8, mohon maaf. Di situ di ayat yang pertama dikatakan waspadalah. Jadi untuk umat-umat yang sudah percaya kepada Kristus, saudara dan saya diingatkan malam hari ini supaya saya dan saudara waspadalah. Tapi kalau saudara yang mau bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, saudara harus benar-benar meminta perlindungan Tuhan supaya kamu menerima kebenaran yang sejati. Di situ 2 Yohanes ayat 8 jelas dikatakan waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Jangan main-main dengan keimanan. Saudara mau selamat, datanglah kepada Sang Pemilik keselamatan itu. Dia Allah yang tidak terbatas. Tetapi ciptaan yang ada di dalam dunia ini semuanya mereka terbatas, termasuk saya dan saudara. Saya dan saudara adalah orang yang memiliki keterbatasan dan kekurangan untuk melakukan apa yang menjadi bagian Allah. Apa yang menjadi bagian Allah, saudara dan saya memiliki kekurangan, keterbatasan, bahkan tidak mampu melakukan. Saya bersyukur saudara kekasih, saat saya dibawa keluar dari kesesatan, Tuhan pulihkan hidup saya. Siapa yang memulihkan? Yesus Kristus, Tuhan yang benar. Kemarin waktu saya di Gelora Bung Karno,
ya, merayakan perayaan Natal. Ada satu kesaksian yang luar biasa. Dia adalah warga negara Iran. Kalau ada yang mengikuti perayaan Natal tadi malam semalam, tentu saudara, kalau ada yang mengikuti perayaan Natal semalam sampai selesai, tentu saudara mendengarkan kesaksian ini. Dia warga negara Iran. Dia terlahir dari orang yang tidak pernah mengenal Yesus Kristus. Dia terlahir dari orang yang tidak pernah mengenal Yesus Kristus. Dan dia memiliki 40 paspor palsu. Dia memiliki 40 paspor palsu. Dia ditangkap Yesus waktu pada saat hendak dia mempersiapkan dirinya untuk masuk ke Amerika untuk melakukan kejahatan di sana, karena dia mengaku dia adalah mantan teroris. Dia mengaku adalah mantan teroris. Dia memiliki 40 paspor palsu. Dia ditangkap Yesus Kristus. Yesus Kristus datang dalam dirinya. Saat dia datang bertemu dengan Yesus untuk melihat wajah Yesus saja dia tidak mampu. Dia ketakutan melihat wajah Yesus. Nah, waktu pada saat dia melihat wajah Yesus, dia bertanya, "Kamu siapa?" Yesus berkata, "Aku adalah Yesus Kristus, yang adil dan yang benar." Saat hari itu dia percaya kepada Yesus. Dan sejak hari itu dia meninggalkan apa yang telah dia terima dahulu dan memilih hidup yang baru karena Kristus. Dan dia terus bersaksi menceritakan bagaimana dia orang yang pernah berjumpa kepada Yesus Kristus. Ini kesaksian luar biasa. Sayang sekali tadi malam live streaming tidak bisa. Saya sendiri, Bapak Ibu Saudara kekasih, ya. Saya ingat salah satu di Indonesia, ada juga, saya lupa siapa namanya ya. Pernah cukup viral juga dia. Dia viral, dia juga menjadi penginjil. Dia juga mantan teroris yang sudah percaya kepada Yesus. Jadi kita ini orang-orang yang dulu tersesat, saat sudah menerima kebenaran tidak akan bisa disesatkan. Karena kami tahu yang namanya kesesatan. Kami tahu itu rasanya sesat. Kami tahu itu rasanya ada di dalam kesesatan, kami tahu. Kami tahu bagaimana, saya tahu bagaimana Allah yang saya sembah, Allah yang saya tidak kenal. Allah yang saya sembah, Allah yang saya tidak kenal. Waktu saya hidup di dalam kesesatan. Jadi waktu pada saat saya percaya Yesus, hidup saya dibenarkan, hidup saya dipulihkan, saya harus memberitakan kebenaran. Saya harus memberitakan kebenaran. Kebenaran itu harus didengarkan seluruh bangsa yang ada di dalam dunia ini. Terutama siapa? Terutama mereka yang rindu ingin mengenal tentang keimanan orang Kristen. Ya, mereka yang rindu ingin mengenal tentang keimanan orang Kristen, ya, saudara bisa mendengarkan pemberitaan tentang Kristus melalui hamba-hamba Tuhan yang telah mengalami, yang telah merasakan kebaikan Tuhan atas setiap kehidupan kami para hamba-hamba Tuhan. Nah, selanjutnya, ya, kita lihat Yohanes 20 ayat 28. Yohanes 20 ayat 28. Ya. Kita mulai dari ayat, kita lihat Yohanes 20. Kita lihat Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke 29, ya. Di sini dengan judul perikopnya adalah Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Di ayat yang ke-24, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lubangnya, sekali-kali aku tidak percaya." Saya stop dulu di situ, biar saudara semuanya mendengarkan.
Waktu pada saat murid-murid Yesus berkata kepada Thomas bahwa ia telah melihat Tuhan, di sini saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara kekasih, Yesus sudah bangkit apa sebelum disalibkan? Ya. Yohanes 20 ayat 24 dan 25, bagaimana murid-murid Yesus menyampaikan kepada Thomas bahwa mereka sudah melihat Tuhan. Tetapi Thomas kepada mereka berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lubangnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Waktu pada saat Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, di sini jelas Yesus sudah bangkit dari kematian. Yesus sudah bangkit dari kematian. Bagaimana mungkin engkau mengatakan Yesus punya Tuhan? Amin, Bapak Karwadi. Di ayat yang ke-25, di sini jelas dikatakan, ya, bahwa murid-murid Yesus telah bertemu dengan Tuhan. Di sini jelas Thomas mengatakan kepada teman-temannya, sebelum Thomas melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum Thomas mencucukkan jarinya ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tangan Thomas ke dalam lambungnya, sekali-kali Thomas tidak percaya. Ini membuktikan bahwa Yesus telah bangkit. Perkataan Thomas dan murid-muridnya membuktikan bahwa Yesus telah bangkit. Bagaimana kamu mengatakan kalau Yesus punya Tuhan? Kalau Yesus punya Tuhan, kamu dengan saya sama. Saya tidak perlu percaya kepada Yesus Kristus kalau Yesus punya Tuhan, karena saya juga punya Tuhan. Di sini membuktikan keilahian Kristus. Ayat ini membuktikan transenden ilahi, kuasa ilahi. Dia bangkit dari kematian. Siapa yang tidak percaya? Thomas. Kalau saudara mengatakan Yesus punya Tuhan, kau sesat. Saya bilang kau sesat. Saya mantan penyesat. Saya dulu orang tersesat. Saya sudah mengenal kebenaran yang sejati. Di sini jelas dikatakan, saya terlahir tidak pernah mengenal Kristus. Saya pernah menyembah Allah yang tidak saya kenal. Saya pernah tersesat dan saya pernah tersesat. Kalau dibilang penyesat, saya penyesat. Kenapa saya bilang saya penyesat? Karena saya pernah tersesat. Saya pernah menyembah Allah yang tidak saya benar, tidak yang saya kenal. Di sini jelas dikatakan, waktu pada saat murid-muridnya berkata kepada Thomas bahwa mereka melihat Tuhan, di sini Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit dari kematian. Salah satu yang membuktikan adalah perkataan Thomas, bagaimana Thomas tidak percaya sebelum dia mencucukkan jarinya ke dalam lubang, ke dalam tangan yang berlubang paku, kepada lambung yang tertikam. Saya mau sampaikan seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kalau saudara ingin mengenal keimanan Yesus Kristus, belajarlah kepada orang yang pernah hidup di dalam kesesatan dan telah menerima kebenaran. Banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Yang terdahulu akan menjadi terbelakang, yang terbelakang akan menjadi terdahulu. Siapa yang terbelakang? Siapa yang terdahulu menjadi terbelakang? Mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal kebenaran sejati itu dengan sesungguhnya. Ingat, di akhir zaman, sepintar apanya kamu kalau kamu tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, mohon maaf, kau tidak menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Penting saya dan saudara harus menjadi pelaku firman Tuhan.
Saya 24 tahun. 24 tahun saya telah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Secara rohani 24 itu adalah sudah menjadi dewasa rohani. Secara lahiriah umur 24 tahun itu adalah usia yang sudah cukup dewasa. 24 tahun dikurang dengan sisa hidup saya yang sekarang ini yang sedang berjalan. Artinya selama itu dulu saya tidak mengenal Allah yang saya sembah. Artinya saya hidup di dalam kesesatan. Saya hidup di dalam kesesatan dan saya tidak mengenal Allah yang saya sembah. Yohanes 20 di ayat 23 di situ membuktikan keilahian Kristus, bagaimana Yesus sudah bangkit. Berarti dia adalah Tuhan yang berkuasa. Nah, kalau Yesus punya Tuhan, ayatnya mana yang membuktikan? Yesus berdoa kepada Bapa di surga, apakah itu ayatnya? Saya mau sampaikan waktu pada saat Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Ini yang berdoa adalah kemanusiaan Kristus. Firman telah menjadi manusia. Artinya selama dia hidup di dalam dunia, sebelum kebangkitannya, dia adalah 100% manusia seperti saya dengan saudara. Tetapi dia memiliki otoritas Allah di dalam kehidupannya dia, sebab dia adalah firman. Yesus berdoa kepada Bapa di surga, yang berdoa kemanusiaannya dia, memberikan teladan kepada murid-muridnya. Bagaimana murid-muridnya harus mengikuti teladan Kristus supaya dia juga berdoa kepada Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Sehingga dia dikatakan pribadi yang sejati. Kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati. Selanjutnya kita lihat di ayat yang ke-26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Di ayat yang ke-27 kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Lalu di ayat yang ke-28 Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas sendiri mengaku dan menyembah Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini membuktikan bahwa dia telah bangkit dari kematiannya. Membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Di ayat yang ke-28 kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Maka berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Jadi saya dan saudara adalah orang-orang yang berbahagia. Ya. Sekalipun saudara ada yang belum pernah bertemu dengan Yesus, saudara dan semuanya percaya dan berbahagia. Bagaimana dengan saya? Tentu saya bahagia. Karena di tahun 2000 saya telah bertemu dengan Yesus. Artinya, kebahagiaan yang saudara dan saya miliki, kita sama-sama memiliki kebahagiaan yang sejati. Namun, sekarang masalahnya, banyak orang yang meragukan kuasa Tuhan. Banyak orang yang meragukan keilahian Yesus. Mengapa? Karena tidak ada kepercayaan seperti Thomas. Sehingga mengkhianati Yesus. Seandainya misalnya saudara dan saya doanya belum dijawab-jawab. Saudara misalnya yang sudah terlahir dari Kristen, terus doanya nggak dijawab-jawab sama Tuhan Yesus, masih maukah engkau percaya Yesus sampai tutup mata? Orang Kristen di akhir zaman ini, banyak orang Kristen yang suam-suam kuku. Orang Kristen di akhir zaman ini banyak yang suam-suam kuku. Tuhan bilang siapa yang suam-suam kuku, Tuhan muntahkan. Di sini jelas dikatakan, Yohanes 20 ayat 24 sampai 29, di sini kebangkitan Yesus. Disinilah keilahian Kristus. Ada
Ada saksi yang bertemu dengan Yesus setelah dia bangkit. Siapa? Murid-muridnya termasuk Thomas. Murid-murid Yesus dan termasuk Thomas, mereka adalah saksi kebangkitan Kristus. Jadi kalau ada yang katakan Yesus punya Tuhan, saya mau bilang saudara sesat. Itu adalah pemberitaan yang menyesatkan. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 ini adalah saksi kebangkitan Kristus. Murid-muridnya, bagaimana Yesus telah bangkit dan hadir di tengah-tengah muridnya. Saya 24 tahun saya percaya Yesus Kristus. Saat saya mengenal kebenaran, saya tidak mau mengkhianati kebenaran itu. Satu. Kedua, kebenaran itu telah saya peroleh. Saya tidak mau bangsa saya Indonesia menjadi bangsa yang tersesat. Karena kebenaran, karena pemberitaan yang mereka dengarkan bukan pemberitaan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang telah saya peroleh. Saya tidak mau main-main dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya tidak mau jadi Kristen KW. Banyak Kristen KW sekarang. Banyak Kristen KW. Saya tidak mau main-main tentang pemberitaan firman Tuhan. Kita harus menjadi Kristen yang berkualitas. Kita harus menjadi Kristen yang dahsyat dan luar biasa. Mengapa? Allah kita sudah bangkit. Allah kita sudah bangkit dari antara kematian. Dia yang utama, yang paling utama bangkit dari kematian. Dan salah satu saksi adalah murid-muridnya dan Thomas. Mereka menyaksikan kebangkitan Kristus. Kalau Kristen KW nggak heran kalau dia mengkhianati Yesus. Kalau Kristen KW nggak heran kalau dia mengatakan Yesus punya Tuhan. Itu Kristen KW saya bilang. Kristen KW itu saya bilang. Saya terus berdoa untuk negeri saya Indonesia, tanah air saya Indonesia, rumah saya Indonesia. Saya cinta bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya cinta seluruh umat yang ada di Indonesia, semua suku bangsa yang ada di Indonesia, semuanya saya cinta. Saya berdoa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali di Indonesia ini. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan dan kita semuanya mengalami rapture. Kita semuanya mengalami kenaikan. Saya beriman kepada Allah yang benar. Saya beriman kepada kebenaran dan keadilan Yesus Kristus. Dan saya terus berdoa untuk negeri saya Indonesia. Apalagi luar biasa Bapak Menteri Agama yang dahsyat, yang luar biasa. Disinilah bukti kebesaran Tuhan kita Yesus Kristus. Menteri Agama bisa bertoleransi, bisa mengajarkan mengasihi sesama manusia di dalam perbedaan. Tapi pemberitaan yang menyesatkan harus ditentang. Apalagi kalau ada yang mengatakan Yesus punya Tuhan, karya salib adalah karya iblis. Saya mau bilang saudara sesat. Pengajaran saudara yang sesat. Kasihan pikiran saudara, hati saudara sudah disesatkan. Amin. Indonesia dilawat Tuhan. Ini yang menjadi doa-doa kita semuanya. Saya tidak pernah berhenti untuk tidak berdoa untuk negeri Indonesia. Masa saya di tempat saya di dulu sudah selesai. 16 tahun Tuhan kirim di tempat yang dulu. Di sana, di dalam satu lingkungan sana ada berbagai macam suku, budaya, keragaman dalam berbagai suku budaya. Tapi kami bisa hidup dalam satu kasih, dalam satu bahasa Indonesia. Yohanes 20
ayat 24 sampai 25 disinilah bukti kebesaran Tuhan, bagaimana Yesus bangkit dan disaksikan oleh murid-muridnya. Jadi kalau saudara mengatakan Yesus punya Tuhan, saya bilang kau sesat. Sesat kau. Bahkan Thomas pun mengakui, ya, di ayat yang ke-28, Yohanes 20 ayat ke-28, jelas dikatakan Thomas menjawab dia, siapa dia? Yesus yang telah bangkit dari antara kematian. Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Thomas sendiri mengakui Yesus adalah Tuhan dan Allahnya. Di ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Ini pernyataan Yesus kepada Thomas yang tidak percaya sebelum dia mencucukkan tangannya kepada tangan yang berlubang paku dan kepada lambung yang berlubang paku. Namun firman Tuhan, Yohanes 20 ayat 29, di ayat berikutnya Tuhan mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Artinya firman Tuhan ini, sekalipun Bapak Ibu Saudara kekasih belum berjumpa pribadi bersama Kristus, saudara adalah orang yang berbahagia dan tetap percaya kepada Kristus. Inilah membuktikan bahwa Yesus Tuhan dan disaksikan oleh para murid-muridnya. Selanjutnya kita lihat Kolose 2 ayat 9. Kolose 2 ayat 9 firman Tuhan. Kolose 2 ayat 9 firman Tuhan. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Di dalam Yesus Kristus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Yesus sepenuhnya Allah, bukan hanya manusia biasa. Yesus sepenuhnya Allah, bukan hanya manusia biasa. Kalau kita lihat mengenai peristiwa penyaliban, kalau kita lihat peristiwa penyaliban, ya, kalau Yesus, ya, secara jasmania dia tidak memiliki kepenuhan Allah, tidak akan ada yang kuat menjalani penyiksaan waktu dia disiksa, waktu dia dicambuk. Ini peristiwa yang sangat kejam. Waktu pada saat Yesus mengalami, waktu pada saat tentara Roma mencambuk Yesus, kalau di dalam diri Yesus hanya manusia biasa saja, tetapi secara jasmania dia tidak memiliki kepenuhan Allah, dia sudah mati di situ. Dia tidak akan kuat sampai kepada penyaliban. Tidak akan kuat dia sampai kepada penyaliban seandainya dia tidak memiliki kepenuhan Allah secara jasmani. Karena dia firman telah menjadi manusia, dia sanggup menyelesaikan karya Allah sejak awal. Sejak awal manusia jatuh dalam dosa, sehingga dia harus melalui peristiwa demi peristiwa sampai pada penyaliban. Sampai pada penyaliban, dia harus melalui peristiwa-peristiwa yang sangat menyedihkan sampai pada penyaliban. Coba kau bedek yang bilang Yesus punya Tuhan, kamu bisa melakukan apa yang Yesus lakukan? Siapa yang bilang Yesus punya Tuhan? Yang mengeluarkan statement ini, Yesus punya Tuhan, karya salib adalah karya iblis. Coba kau bisa melakukan apa yang Yesus lakukan? Enak aja lo kau ngomong. Enak saja kau ngomong, senak dewekmu di situ. Coba kamu bisa tidak lakukan apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Kasihan keluargamu, kasihan orang tuamu.
Kau tidak pikir orang tuamu, kau tidak pikir keluargamu, kau pikir dirimu sendiri. Sampaikan kepada keluarganya yang masih ada di sini. Coba, siapa yang bilang Yesus punya Tuhan? Yang bilang karya salib adalah karya iblis. Coba kau bisa lakukan enggak? Kau, sekarang saya kau bisa enggak lakukan apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu? Apa kau bisa lakukan? Kalau kau bisa lakukan apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Kalau kamu sudah menerima pengajaran benar dari orang tua, dari nenek moyangmu, terima itu dengan baik. Kalau kamu sudah menerima pengajaran dari sejak lahir tentang kebenaran yang sejati, itulah yang terus kau jaga sampai kau mati. Sampai engkau tutup mata. Kau tidak bisa sesatkan saya. Karena saya adalah mantan penyesat. Saya dulu tersesat. Kau tidak bisa sesatkan saya. Kau terlahir dari Kristen toh? Kau terlahir dari Kristen yang sudah mengenal Yesus dari sejak lahir. Saya yakin orang tuamu juga sampai hari ini percaya kepada Yesus. Kalau kamu yakin itu kamu sudah terima dari sejak lahir, jaga baik-baik. Jaga baik-baik, beritakan kebenaran itu dengan sejati. Kau lahir di mana? Kau masih asli orang di Indonesia, lahir di Indonesia ya kau. Kau dengan saya beda. Kau mungkin pernah belajar sekolah minggu, saya tidak pernah belajar sekolah minggu. Kau mungkin pernah belajar yang namanya pemuda dan remaja. Siapa yang pernah ikut pemuda dan remaja? Saya tidak pernah ikut pemuda dan remaja. Saya tidak tahu itu bagaimana yang rasanya ibadah pemuda dan remaja. Jangankan ibadah pemuda dan remaja, sekolah minggu pun saya tidak tahu. Kalau saudara mau menyesatkan, kau tidak menyesatkan. Tidak bisa menyesatkan. Karena saya adalah mantan penyesat. Sebelum saya percaya Yesus, saya adalah orang yang tersesat. Enak kali kau ngomong. Keluargamu, kau tidak ingat keluargamu masih ada di Indonesia? Mungkin saudaramu masih ada di Indonesia. Kau tidak pikir itu keluargamu yang ada di Indonesia. Bagaimana tekanan yang mereka alami? Bagaimana penderitaan tentang pernyataanmu bahwa Yesus punya Tuhan, apa yang mereka alami? Kebenaran sejati yang telah kau terima dari nenek moyangmu yang sudah percaya Yesus, itulah yang kau jaga. Kalau kau dari sejak lahir percaya Yesus dan sudah menerima Kristus, sudah kenal kebenaran dari sekolah minggu, dari pemuda dan remaja, beritakan yang benar. Beritakan yang benar. Saya tidak pernah rasakan sekolah minggu, tidak pernah rasakan pemuda dan remaja, tidak ada, aku tahu itu. Karena saya dulu orang tersesat. Tapi saat saya menerima kebenaran, saya menentang kau. Kau bilang Yesus punya Tuhan, kau bilang karya salib adalah karya iblis. Apa karena kau penyembah iblis? Sampai kau bilang karya salib adalah karya iblis? Kau mungkin penyembah iblis. Saya tidak suka, saudara kekasih. Indonesia, orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus di Indonesia, jangan sampai goyah iman saudara. Ini warning buat semua saudara-saudara kita yang ada di Indonesia yang sudah percaya Yesus Kristus dari sejak lahir. Jangan goyah imanmu tentang pemberitaan ini. Teruslah teguh di dalam pemberitaan firman Tuhan. Teruslah kuatkan hatimu. Injil yang telah kau terima dari sejak engkau masih kecil. Jangan goyah dengan pemberitaan ini, terus kuatkan hatimu. Karena penyesat itu bukan dari luar. Penyesat itu dari dalam. Yang di luar tidak perlu disesatkan karena sudah tersesat. Dia
sudah sesat memang dari luar tidak mungkin disesatkan lagi. Tetapi yang dari dalam ini yang berbahaya. Yang dari dalam ini yang berbahaya. Kita terus berdoa untuk Indonesia, untuk seluruh umat-umat yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, supaya dengan pemberitaan ini jangan ada iman yang goyah. Jangan ada iman yang meninggalkan keimanan Kristus. Teruslah percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, saya bersaksi 24 tahun saya merayakan Natal. Sebelumnya saya tersesat. Sebelumnya saya adalah orang yang tidak mengenal kebenaran. Saya tersesat. Saat mendengarkan pemberitaan ini, saya menangis di kaki Tuhan. Saya sampai menghubungi hamba Tuhan yang besar yang ada di Makassar. Saya sampai bilang begini, kasih tahu dia, jangan menggoyahkan iman Kristen Indonesia karena pemberitaannya yang menyesatkan. Orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus Kristus dari sejak lahir, pertahankan iman saudara. Jangan goyah. Sekalipun doa saudara belum dijawab, percayalah kepada Yesus Kristus. Saya mau sampaikan kepada umat-umat Allah, ya, 2000 mata memandang di YouTube. Saya mau sampaikan kepada umat-umat Allah yang ada di seluruh Indonesia ini, terutama umat-umat yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Teguhkan hatimu, kuatkan imanmu di dalam nama Yesus Kristus. Firman Injil yang telah kau terima dari sejak lahir, teruslah pegang sampai ia datang Maranatha. Yang mau menerima kebenaran firman Allah, yang ingin tahu tentang keimanan orang Kristen, saudara bisa bertanya kepada hamba-hamba Tuhan yang benar-benar dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran Kristus. Saudara bisa datang ke hamba-hamba Tuhan untuk bertanya tentang keimanan Kristen kalau saudara mau percaya Yesus. Banyak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, banyak hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai di Indonesia. Sebelum saya dan dia menjadi penginjil, menjadi pemberita firman Tuhan di sosial, sudah banyak orang-orang yang terdahulu. Kau bisa datang kepada mereka, bertanya kepada mereka tentang iman yang sejati, kebenaran yang sejati. Oh, jangan bertanya kepada orang yang memberitakan kebenaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya terus berdoa untuk negeri saya Indonesia karena saya cinta negeri saya. Saya cinta tanah air saya Indonesia. Agar seluruh umat Kristen yang ada di Indonesia semakin diteguhkan imannya. Bersatu di dalam satu tubuh Kristus. Kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terus menjadi saksi Kristus dan memberitakan firman Tuhan dalam kebenaran yang sejati. Dan buat saudara-saudara yang ingin mengenal tentang keimanan Kristen, saudara bisa bertanya kepada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah percayakan untuk memberitakan kebenaran yang sejati sesuai dengan Alkitabiah. Ini negeri kita Indonesia. Saya punya iman, Bapak Ibu Saudara kekasih. Iman saya ada di dalam Yesus Kristus. Iman saya ada di dalam kebenaran yang sejati, yang adil dan yang benar. Yesus Kristus. Saya tidak berhenti untuk tidak berdoa. Saya terus berdoa kepada Tuhan agar semakin banyak jiwa yang diselamatkan di Indonesia. Dan seluruh umat-umat Kristen semakin dikuatkan imannya, semakin diteguhkan, semakin hidup di dalam kebenaran Allah. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, Bapak, Ibu, Saudara kekasih saya dan saudara semuanya, perlu kita belajar firman Tuhan. Perlu kita membaca firman Tuhan setiap waktu.
Perlu saudara dan saya mengenal firman Tuhan supaya penyesat itu tidak datang menyesatkan, mengganggu iman saudara dan saya. Kenapa banyak orang goyah imannya? Karena tidak ada firman yang melekat dalam dirinya. Tidak ada firman yang melekat dalam diri saudara. Saat saudara dan saya melekat kepada pokok anggur, saudara dan saya akan terus berbuah, menghasilkan buah yang baik dari pohon yang baik. Nah, pohon yang tidak baik, dia akan menghasilkan buah yang buruk. Dia bukan saja menyesatkan orang yang ingin tahu tentang keimanan Kristen, tetapi dia juga menyesatkan, pemberitaannya menyesatkan kepada orang yang sudah percaya Yesus. Dia bukan saja menyesatkan kepada orang yang ingin mengenal tentang keimanan Kristen, tetapi dia juga menyesatkan dan menggoyah iman orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Ini benar-benar saya bilang penyesat. Kita terus bersatu hati. Bersatu hati di dalam keimanan Kristen. Di dalam keimanan kita Yesus Kristus, untuk kita sama-sama berdoa agar Indonesia ini terus dijaga, dilindungi Tuhan. Kita menjadi bangsa yang setia kepada Tuhan, bangsa yang setia kepada negeri kita sendiri. Kita yang sudah percaya Yesus, terus kuatkan iman saya dan saudara. Saya 24 tahun Bapak Ibu Saudara kekasih. 24 tahun saya sudah merayakan Natal. Artinya saya sudah 24 tahun percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya menangis di kaki Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong bangsa kami Indonesia. Tuhan tolong umat-Mu yang ada di Indonesia. Baik buat saudara-saudara kami yang sudah percaya kepadamu. Baik buat saudara-saudara kami yang rindu mengenal firman-Mu Tuhan. Yang rindu mengenal tentang-Mu. Hadirlah secara pribadi. Jumpailah secara pribadi Tuhan. Agar para penyesat, pemberita-pemberita penyesat yang ingin menggoyah, yang ingin menyesatkan bangsa ini Tuhan, Engkau halau dari mereka, Engkau halaukan dari mereka Tuhan. Lindungi bangsa Indonesia dari para penyesat. Lindungi keimanan Kristen orang Indonesia yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Buka jalan dan tunjukkanlah dirimu Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara kekasih, Roh Allah bekerja. Sebab saya sendiri mengalami kebaikan Tuhan. Saya sendiri mengalami perjumpaan pribadi bersama Yesus Kristus. Saya sendiri mengalami kebaikan dan pertolongan Tuhan. Mujizat-mujizat Tuhan, doa-doa saya dijawab di dalam nama Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 14 jelas dikatakan. Yohanes 14 ayat 14 jelas dikatakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saya meminta di dalam nama Yesus agar bangsa Indonesia, dalam nama Yesus saya meminta di dalam nama Yesus, agar bangsa Indonesia yang ingin mengenal pribadi-Mu Tuhan, tunjukkanlah dirimu kepadanya dan hadirlah Tuhan. Agar mereka tidak disesatkan dengan si pemberita penyesat. Saya meminta di dalam nama Yesus Kristus untuk seluruh umat yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Semua kami dijaga, dilindungi Tuhan daripada orang-orang yang jahat, yang ingin berbuat kejahatan kepada domba-domba-Mu yang percaya kepadamu. Jaga dan lindungi Tuhan. Malam hari ini Roh Kudus bekerja. Malam hari ini kuasa Tuhan hadir di negeri Indonesia. Tuhan pakai Bapak Menteri Agama kita saat ini.
Tuhan pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Agar Indonesia menjadi Indonesia yang aman, damai, sejahtera. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Tuhan pelihara Indonesia. Dan biarlah roh Tuhan bekerja kepada setiap umat-umat yang ada di Indonesia ini. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya rindu saudara kekasih, ya. Teman-teman juga bisa dukung doa buat saya, buat pelayanan saya, buat keluarga besar saya yang ada di Makassar, ya. Kalau iman saya rindu, setiap orang yang ingin mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi dan ingin mengenal firman-Nya, Tuhan tunjukkan dirinya kepada mereka, dan tidak ada perkara yang mustahil bagi ibu saya, bagi keluarga saya yang ada di kampung halaman. Puji Tuhan, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita baru saja menyaksikan khotbah dan kesaksian luar biasa dari Ibu Riani Kristi. Saya yakin hati kita semua tergerak mendengar kesaksian Ibu Riani. Ibu Riani adalah seorang mantan muslim dari Makassar yang dulunya menyembah Tuhan yang tidak dia kenal. Tapi Tuhan Yesus mencari dia, mencari hatinya yang tersembunyi, menyentuhnya dengan sentuhan pribadi yang tidak bisa disangkal. Mujizat yang dialami bukan sekedar cerita, saudaraku, tapi bukti nyata bahwa Yesus masih bekerja hari ini, masih menyelamatkan jiwa yang tersesat. Semoga kesaksian dan khotbah Ibu Riani menjadi terang di tengah kegelapan, menyentuh jiwa-jiwa yang sedang mencari makna, yang terjebak dalam kebingungan. Mari saudaraku, kita doakan keluarga Ibu Riani Kristi. Semoga Tuhan jangkar hati mereka, menyadarkan mereka akan kebenaran Yesus, sehingga mereka juga bisa merasakan damai dan keselamatan yang hanya datang dari Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bagi kita yang sudah berdiri di dalam iman, mari kita waspada. Akhir-akhir ini ajaran sesat seperti ular yang merayap mencoba memancing kita dari jalan yang benar. Jangan biarkan kata-kata yang salah itu memusingkan hati kita, tetapi kita tetap teguh pada firman Tuhan, karena itu adalah landasan yang tidak akan tergoyahkan. Dan yang terakhir saudaraku, kita doakan agar Ibu Riani selalu kuat dalam iman, selalu sehat dalam tubuh dan jiwa, karena dia adalah saluran berkat yang Tuhan gunakan untuk menyebarkan kabar baik. Mari kita dukung dia dengan doa, agar dia terus melangkah dengan keberanian, menyentuh lebih banyak jiwa. Semoga kasih dan damai Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Salam. Oh ya teman-teman, jangan lupa di share-share ya, biar dapat menjadi berkat bagi banyak orang.